Saya akan masuk dulu sedikit tentang pekerjaan setan dan roh jahat. Satu, pekerjaan iblis menyangkut firman Tuhan. Satu, memutar balikan firman Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu peristiwa kejadian pasal 3 sampai 5? Yang iblis katakan dewa ular itu kepada Hawa. Nggak apa-apa, makan aja. Kalian tidak akan mati kok. Malah Tuhan bilang, kalian akan mati. Kan gitu kata Tuhan kan sebelumnya. Tapi iblis apa? Diputar balikan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Sama dicobai oleh iblis 3 kali kan Bapak Ibu. Dia juga mengutip firman Tuhan. Oke. Nah, firman Tuhan, iblis juga bisa bekerja mengambil firman Allah dari dalam hati manusia. Dengan cara apa? Manusia, apa yang didengar oleh manusia itu tidak tertanam dalam hati dan pikirannya. Karena kenapa? Tiba-tiba iblis katakan, buang, buang, buang. Oke. Mengutip firman Tuhan. Untuk apa? Menyesatkan. Itu banyak terjadi kok. Makanya Lukas 4 ayat 9 sampai 12 mengingatkan itu. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, para penyesat-penyesat itu kan tidak memakai kitab orang lain. Pakai penyesat-penyesat itu kan pakai Alkitab kan Bapak Ibu? Nah, ini contohnya. Oke, membelokkan manusia daripada fokus terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau waktu misalkan lagi khotbah, ada jemaat yang keluar. Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau waktu kita lagi khotbah, ada jemaat yang keluar, itu ada terindikasi kuat orang itu terlibat dengan perdukunan. Kenapa keluar? Karena panas di hati dan pikirannya mendengarkan firman Tuhan. Tuh. Dan itu banyak terjadi. Ya. Mengirim rasul-rasul atau pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat. Saya terus cerita Bapak Ibu ya. Nah, bentuk pekerjaan iblis menyangkut mengirim orang jahat. Nih, mengirim orang jahat. Mengirim orang untuk berbuat jahat. Apa? Menutup gereja, membakar gereja, melarang orang ibadah. Itu bentuk pekerjaan si setan atau si iblis itu. Menghalangi orang untuk berbuat baik. Tuh, Ayub pasal 1, 12 sampai 15. Membunuh. Ini yang dilakukan oleh iblis terhadap istri dan anak-anaknya Ayub kan Bapak Ibu. Dibunuh kan itu. Oke. Kecuali Ayub. Karena Tuhan jaga nyawanya, maka dia tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, nyawa kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai serangan upaya dari iblis, termasuk upaya pembunuhan dari menebarkan pengikutnya kemana-mana. Artinya, berkembangnya ajaran sesat hari-hari ini adalah bagian daripada pekerjaan iblis supaya orang tidak makin bertobat dan percaya kepada Tuhan, tapi semakin jauh dari itu. Semakin hobinya, senangnya orang-orang hari ini hidup dalam dosa, perzinahan, kemabukan, ya penyalahgunaan narkoba itu pekerjaan iblis sebenarnya. Termasuk menempatkan dukun, datu, paranormal, tukang sihir, orang pintar. Inilah bentuk pekerjaan iblis. Dan termasuk saya katakan tadi, media, teknologi yang ada hari ini juga dipakai oleh iblis. Maka kalau kita lihat, sampai hari ini masih ada stasiun-stasiun televisi tertentu yang memproklamirkan, menyiarkan luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana setan bekerja dan berkarya. Contohnya apa? Pemburu hantu. Ini yang disinggung oleh Pak Octavian di situ sebenarnya. Atau membuat apa? Film atau sinetron yang mempunyai unsur okultisme apa? Jalangkung. Atau apalagi? Suster, ngesot. Coba Bapak Ibu. Luar biasa kan iblis kan? Dia masuk mempergunakan teknologi informasi. Termasuk tadi media sosial. Dia pakai juga menjadi perpanjangan tangan. Ya, itu. Yang berikutnya pekerjaan iblis menyangkut perbuatan mujizat. Jangan lupa, iblis juga bisa menawarkan kesembuhan, pemulihan, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Bapak Ibu, contohnya, dia mengirim api dari langit. Ayub pasal 1 ayat 12. Waktu anak-anak Ayub mati, kan melalui proses ini. Waktu usaha dan bisnis Ayub, raih peternakan kambing dombanya, kan melalui pekerjaan ini Bapak Ibu. Mengirim angin ribut.
juga bisa menjadi perpanjangan tangan iblis sebenarnya untuk menghancurkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang sudah ada di dunia ini. Eh, juga apa? Memberikan kuasa besar untuk apa? Melakukan mujizat. Jangan lupa Bapak Ibu, Markus pasal 5 ayat 2 sampai 5. Dan dipertegas dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang mampu mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, langsung otomatis masuk surga. No, no. Ayat 23 mengatakan, nyala engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Artinya apa? Siapa yang bekerja di balik daripada semua mujizat kesembuhan yang mereka lakukan? Simbolis si setan. Maka jangan heran, Bapak Ibu. Hari ini kan ada dua jenis kategori hamba Tuhan. Kategori yang pertama, sungguh-sungguh memakai kuasa daripada Tuhan. Tapi harus juga sampai saya sampaikan. Ada juga beberapa oknum tertentu hamba Tuhan memakai kuasa simbolis untuk menyembuhkan, mengobati orang yang dilayani. Itu terjadi. Maka kita harus katakan kepada jemaat, jangan langsung terpesona, terhipnotis. Kalau hamba Tuhan ini selalu jualannya itu adalah masalah kesembuhan, kesuksesan, keberhasilan. Ntar dulu. Kita tidak anti mujizat ya Bapak Ibu. Enggak. Tuhan masih terus bekerja melakukan kuasa kesembuhan mujizat lewat kita hamba Tuhan. Tapi semuanya harus bergantung kepada cara waktunya Tuhan. Di situ ya Bapak Ibu. Tapi persoalannya jemaah seringkali. Kalau hamba Tuhan si A mampu mengubah batu menjadi makanan. Wah ini hamba Tuhan yang top tier oke. Yang diurapi oleh belum tentu. Iya. Bahkan si iblis juga Bapak Ibu bisa menyaingi mujizat dari Allah. Masih ingat peristiwa waktu Musa? Oke. Dukun-dukunnya Firaun waktu itu kan menunjukkan kehebatan mereka dengan menghadirkan ular di hadapan Musa. Oke. Lalu setelah dukun-dukunnya Firaun menghadirkan ular-ular itu, lalu Tuhan perintahkan Musa, waktunya kamu sekarang taruh ya tongkatmu itu. Lalu Tuhan ubah tongkatnya Musa jadi ular dan langsung menelan ular dukun-dukunnya Firaun. Oke, Bapak Ibu, nih menyanyi mujizat dari Allah. Atau begini, jelas selalu ada perbedaan sumber kuasa mujizat yang dari Tuhan dan dari simbolis atau si iblis. Ada bedanya loh Bapak Ibu. Beda. Kalau sumber mujizat kuasa kesembuhan dari simbolis atau si iblis, sesaat sementara setelah itu buntu. Sumber kuasa kesembuhan mujizat dari Tuhan bernilai kekekalan, berdampak terhadap apa? Pertumbuhan kerohanian karakter orang itu. Jadi tidak ada yang jangka pendek. Kalau kesembuhan dari Tuhan, total dia. Makanya kenapa orang bolak-balik ke dukun? Karena nggak sembuh, lalu dia cari dukun B, C. Ya karena tidak ada kesembuhan yang total dari dukun. Hanya kesembuhan yang sifatnya parsial. Sementara sesaat kan Bapak Ibu. Maka selalu saya katakan, datang aja sama Tuhan. Engkau disembuhkan total rohanimu, jasmanimu, usahamu, bisnismu. Engkau masuk surga pula. Nah kita harus tuntun jemaah sampai situ Bapak Ibu. Jangan lupa iblis juga bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Loh. Dicatat dalam 2 Tesalonika 2:19. Termasuk saya sudah singgung tadi waktu Yesus dicobai 3 kali oleh iblis kan. Iblis bisa menghadirkan apa itu? Istana yang megah kan? Tapi iblis katakan, nyahlah engkau daripada aku kan gitu. Eh, Nah, menghidupkan patung-patung untuk berbicara. Ini dicatat dalam Wahyu pasal 13, ayat 15 sampai 16. Jadi, artinya apa? Jangan juga kita atau jemaat kita langsung terhipnotis kan. Oh iya, patung bisa berbicara berarti inilah Tuhan yang benar. Belum tentu. Begitu iblis menyambut penyakit, mengirim penyakit yang parah. Ini kan dialami oleh Ayub ya, Bapak Ibu. Sampai badannya korengan ya. Saking gatalnya, seluruh punggung badan daripada Ayub. Dia harus menggaruk dengan kaca. Tapi coba Bapak Ibu, nyawanya tetap dipelihara, dijagai oleh Tuhan.
Artinya secara fisik bisa juga iblis mengganggu kesehatan kita kan. Tapi yakinlah Bapak Ibu. Sakit penyakit itu tetap dibatasi oleh Tuhan. Jangkauannya pengaruhnya. Tidak langsung menghancurkan kita. Merusak tubuh manusia. 1 Korintus 5 ayat 2. Apa contohnya? Keterlibatan ketergantungan mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Itu adalah bentuk pekerjaan iblis di zaman ini. Maka Bapak Ibu kita juga harus berani tegas mengatakan itu. Menjelaskan itu kepada jemaah. Supaya mereka tahu bahwa rokok, miras, narkoba itu juga adalah perpanjangan tangan iblis. Supaya mereka makin bertambah sakit. Makanya jelas sekali. Ya, di dalam rokok itu, pemilik rokok itu sudah memberitahu. Rokok ini dapat mengakibatkan apa? TBC, kanker, impotensi. Jelaskan itu. Tapi coba kita lihat. Orang-orang berpendidikan masih banyak juga yang mengkonsumsikan. Maka kadang-kadang kita berpikir, heran ya. Oh iya, karena kenapa? Ada iblis yang membutakan mata rohani dan rasio orang. Dan juga penyalahgunaan narkoba, termasuk juga miras, Bapak. Oke? Menyiksa orang supaya terus-menerus hidup di dalam dosa. Merasuki orang dalam Markus 1 ayat 23. Ya, jadi orang kerasukan itu bentuk kehadiran iblis. Membuat punggung tidak bisa berdiri tegak. Dicatat dalam Lukas 13 ayat 11. Itu juga bisa jadi bagian perpanjangan tangan itu. Membuat orang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan juga membuat tubuh kejang-kejang. Ya, itu bentuk pekerjaan ini masalah penyakit. Maka saya katakan jadi di sini tidak bisa hanya melibatkan dokter. Butuh tangan Tuhan. Lewat siapa? Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertobat berkristus. Pekerjaan ini bisa menyangkut mencuri orang beriman. Membelokkan penyesatan dari kehendak Allah. Oke? Supaya orang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mencobai. Saya sudah singgung ya. Memimpin menggoncang kehidupan orang dengan masalah. Iblis memang bisa izinkan ini, Bapak Ibu. Usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya diganggu oleh iblis. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan takut. Tetap melibatkan Tuhan. Selalu tolong. Menyamar sebagai malaikat terang, sebagai paranormal atau juga sebagai kul. Memenjarakan orang beriman. Contohnya siapa Bapak Ibu? Muhammad Kece, Yusuf Roni, ya kan? Mereka pernah alumni dari lembaga pemasyarakatan. Siapa yang bekerja di balik semua itu? Tidak lain dan tidak bukan iblis. Kaki tangannya siapa? Polisi, jaksa, hakim. Dengan menjatuhkan hukuman. Nah itu dia. Ya. Memberikan usul yang kelihatannya baik tapi berbahaya. Wah nggak apa-apa. Ya, orang Kristen di Republik ini kan hanya cuman sekian persen. Tutup aja itu gereja-gereja orang Kristen. Supaya kamu bisa dipilih jadi presiden, jadi bupati, gubernur, wali kota. Toh juga jumlah mereka nggak banyak. Pemilih yang satu agama dengan kita yang mayoritas kan banyak. Ini kan sedang terjadi di Republik ini sekarang. Penutupan gereja di Banten. Bapak Ibu, itu kan karena permainan politik di situ. Nggak sadar bupatinya dipakai setan kan? Karena mungkin pembisiknya bilang, jumlah orang Kristen kalau kau tutup gerejanya, kalau halangi tempat mereka beribadah, maka orang-orang yang mayoritas ini sama dengan kita akan dukung kau 100%. Itu bentuk pekerjaan iblis. Bahkan tidak tanggung-tanggung iblis juga bisa menawarkan kekayaan, kemuliaan. Dengan apa? Menyogok kiri kanan muka belakang. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Termasuk menghancurkan hubungan suami istri dalam masalah hubungan seks. Contohnya apa? Perilaku homo, lesbian. Itu sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini adalah bentuk pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Mau menghancurkan keluarga-keluarga. Mau menghancurkan suami dan istri. Perzinahan dilakukan oleh suami terhadap istri orang lain. Perzinahan dilakukan oleh, selingkuhan dilakukan oleh istri terhadap suami orang lain. Ini bentuk pekerjaan iblis. Saya jadi teringat Bapak Ibu. Seorang oknum hamba Tuhan. Awalnya jemaatnya di konseling masalah rumah tangganya yang porak-poranda. Tapi tahukah Bapak Ibu? Si jemaat yang konseling sama dia ini akhirnya berzina dengan dia. Bahkan istri sang pendeta dia pecat, dia ceraikan. Lalu dia menikah dengan jemaat yang dikonseling karena kasus pernikahannya. Parah sekali. Terjadi di gereja itu Bapak. Ya, tindakan korupsi, menyalahgunakan kedudukan juga adalah bentuk pekerjaan iblis.
Lukas pasal 4 ayat 3 sampai 4 menjelaskan. Lalu bagaimana dengan pekerjaan iblis menyangkut dengan masalah perbuatan dosa? Masuk dalam hati manusia untuk mengkhianati. Artinya apa? Mengingkari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Makanya ada begini Bapak Ibu. Waktu kita khotbah berbusa-busa, tidak langsung otomatis jemaat itu ya Amin mempraktekkan dalam hidupnya kan. Ada juga sebagian mereka mengatakan, itu pendetamu itu hanya cuma ngomong doang. Gitu kan tuh. Masuk dalam hati manusia untuk apa? Mengajari manusia untuk apa? Berbohong, berdusta Bapak Ibu. Juga apa? Menyesatkan janda-janda muda dalam soal seks. Dengan cara apa? Iblis katakan, wah kamu kan udah punya suami, makanya jadi pelacur aja, jual diri aja. Kan gitu nih, pekerjaan iblis nih. Buka tempat-tempat prostitusi. Itu kan sering dilakukan oleh iblis kok ini. Bahkan orang Kristen katakan tadi, ada yang majelis, usahanya, bisnisnya apa? Di bidang prostitusi. Di bidang apa? Penjualan narkoba, miras terjadi loh itu Bapak. Karena iblis bekerja dalam diri mereka. Menyesatkan banyak orang dan buka bahkan juga memberikan pikiran yang buruk, jahat, negatif bagi orang-orang itu sungguh. Lalu berikutnya adalah pekerjaan iblis dalam hal merusak hidup manusia, mengambil keuntungan dan kesedihan orang percaya. Contohnya misalkan, waktu kita kehilangan anggota keluarga kita, iblis bisa katakan begini, tuh nggak ada gunanya kau melayani Tuhan kan, nggak ada gunanya kau percaya Tuhan kan, buktinya apa? Anakmu nggak lulus, usahamu, pekerjaanmu bangkrut, suamimu narkoba, bahkan mungkin orang yang kita kasih meninggal. Iblis bisa katakan, oh itu buktinya melayani Tuhan. Orang yang kau kasih meninggal dunia kok. Hati-hati Bapak Ibu ya. Di situ iblis bisa masuk untuk apa? Mengintimidasi kita supaya kita ilfil dari Tuhan. Menuduh, mendakwa, menghakimi. Inilah pekerjaan iblis. Contoh konkretnya apa? Kita sudah mengaku dosa kesalahan kita. Tapi kalau masih ada rasa bersalah dalam diri kita, ketahuilah Bapak Ibu, itu pekerjaan iblis. Maka jangan mau diintimidasi. Menggelapkan hati supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini bisa terjadi waktu kita mengalami pergumulan masalah keuangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa katakan, halo, buktinya mana Tuhanmu? Nggak menolongmu kan? Buktinya kau kesulitan ekonomi hari ini. Kesehatanmu terganggu. Hati-hati, itu bisa pekerjaan iblis juga masuk sini. Membuat orang tidak mengenal kebenaran dan tidak sadar dan suka melawan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Hati-hati dengan anak-anak kita yang susah diatur, yang susah dibimbing, susah dididik, susah dibuat untuk taat. Jangan-jangan mereka belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus sehingga mereka susah diatur. Maka tugas kita menginjil mereka. Pekerjaan iblis lainnya apa? Bertengkar dengan Mikael, berebut mayat Musa. Ini kan dicatat dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Bayangin Bapak Ibu. Iblis juga mau adu cotos dengan malaikat. Yang mereka perebutkan waktu itu adalah mayat Musa. Oke. Mengelilingi dan menjelajahi bumi untuk mencari orang yang bisa dihancurkan. Bisa ditelan, bisa diperah dan diperbudak. Siapa ini? Mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat. Mendirikan gereja setan. Wahyu 2 ayat 9 dan juga 3 ayat 9. Mendirikan gereja setan, mendirikan ajaran persekutuan gereja sesat. Memegang kuasa maut walaupun terbatas. Ya. Artinya boleh dia mengambil nyawa, tapi tidak berarti iblis semua nyawa orang bisa sesuka hatinya diambil. Gak bisa, tergantung Tuhan juga. Ya. Contohnya Ayub, gak bisa diganggu nyawanya Ayub itu. Oke. Masuk ke dalam hewan. Masih ingat Bapak Ibu Markus pasal 5:13 ya? Ini kan waktu si anak muda yang kerasukan setan kan? Maka waktu itu setannya bilang, Yesus, jangan engkau musnahkan kami, tapi engkau suruhlah kami pindah ke babi-babi itu. Itu kan Bapak Ibu ya. Bisa pindah memang. Tapi akhirnya apa? Babi-babi setelah dirasuki oleh setan, mereka terjun bebas ke jurang. Bersama serta merta setannya. Jadi bisa memang ya Bapak Ibu. Masuk dia ke dalam diri binatang ataupun juga hewan.